Aku adalah Naya. Usiaku hampir mencapai angka 50. Aku memiliki segalanya yang didambakan banyak wanita. Sebuah rumah megah di kawasan elit, perabotan antik, dan koleksi perhiasan yang bersinar di dalam kota kaca terkunci. Kekayaan yang diwariskan oleh suamiku. Seorang pengusaha yang sukses namun pergi terlalu cepat telah memberiku keamanan finansial abadi. Namun kekayaan ini datang dengan harga yang tak pernah bisa kusebutkan. Pada siapapun. Keheningan yang memekahkan telinga. Hidup di dalam rumah sebesar ini seperti tinggal di sebuah museum yang elegan. Setiap sudut memancarkan kemewahan. Tetapi tidak ada satupun yang memancarkan kehangatan. Aku sering duduk di kursi beludru di ruang tamu di bawah kilauan lampu kristal yang mahal hanya untuk merasakan dinginnya udara dan kosongnya hati. Para pelayan datang dan pergi melakukan tugas mereka dengan sempurna. Namun selalu menjaga jarak profesional yang membuatku merasa seperti majikan. Bukan manusia. Mereka melihat hartaku, bukan jiwaku. Aku janda sendirian dan tak berdaya melawan sunyi yang merayap dari lantai marmer, hingga langit-langit berukir. Aku mencoba mengisi hari-hariku dengan kegiatan yang seharusnya menyenangkan. Berbelanja di butik-butik mahal, menghadiri arisan sosial atau merawat diri di spa mewah. Tetapi semua itu hanya memberiku kepuasan sesaat seperti menenggak air garam saat haus. Rasa hampa itu selalu kembali menetap di ulu hati, memberatkan langkah. Aku merindukan tawa. Aku merindukan obrolan santai yang tak perlu membahas harga saham atau gosip selebritas. Aku rindu merasa dibutuhkan, dicintai, atau bahkan sekadar diperhatikan tanpa pamrih. Ironisnya, putriku Kinanpi adalah orang yang paling jauh dariku. Kinanpi adalah satu-satunya darah dagingku, satu-satunya alasan mengapa rumah ini tidak sepenuhnya kosong. Namun, Kinanpi adalah wanita karir yang brilian, seorang profesional yang selalu bepergian dan tenggelam dalam dunia bisnis. Ia tinggal di sini, tetapi kehadirannya hanya sebatas bayangan. Ketika ia pulang, ia akan menyapa dengan terburu-buru, memberiku kartu kredit baru, dan segera mengurung diri di kamarnya untuk menyelesaikan panggilan atau mengecek surel. Kami berbicara tentang hal-hal praktis, tagihan rumah, rencana liburan yang tidak pernah terwujud, atau janji makan malam yang selalu dibatalkan karena rapat mendadak. Aku tahu Kinanpi mencintaiku dengan caranya. Ia memastikan semua kebutuhanku terpenuhi. Ia memberiku hidup yang nyaman dan terjamin. Tetapi kebutuhan batinku tidak bisa dibeli dengan berlian atau mobil mewah. Aku hanya ingin ia duduk bersamaku selama 1 jam tanpa ponsel, tanpa gangguan dan bertanya, "Ibu, bagaimana perasaan ibu hari ini?" Pertanyaan sederhana itu yang tak pernah terucap. Aku sering melihat bayanganku sendiri di jendela besar. Wajah yang masih terawat, rambut yang ditata rapi, dan pakaian desainer. Semua terlihat sempurna di luar. Tetapi mata itu memancarkan duka yang terlalu dalam untuk diakui. Aku mulai berpikir, mungkinkah aku yang gagal? Gagal menjadi ibu yang cukup menarik perhatian putrinya, atau gagal menjadi wanita yang bisa menemukan kembali kebahagiaannya setelah ditinggal mati. Di usia ini, di tengah kemewahan ini, aku merasa seperti sebuah artefak mahal yang diletakkan di lemari kaca, dikagumi dari jauh, tetapi tidak pernah disentuh. Kesepian ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh uang. Aku mendambahkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata. Hubunganku dengan Kinanpi adalah labirin yang rumit, penuh jalan buntu dan ilusi optik. Kami hidup di bawah satu atap yang sama, berbagi udara yang sama. Tetapi kami berada di dunia yang berbeda. Aku di dalam museum keheningan dan Kinanpi di medan perang bisnis yang tak pernah usai. Aku sering mengamati Kinanpi diam-diam. Di matanya aku melihat kelelahan yang sama. Meskipun ditutupi oleh tekad yang kuat, ia bekerja tanpa henti. Seolah-olah kesibukan adalah obat penawar paling ampuh untuk semua masalah. Suatu malam, Kinanpi pulang larut, wajahnya pucat. Tetapi ia memaksakan senyum saat melihatku masih terjaga di ruang tengah. Pura-pura membaca majalah. Ia langsung menghampiriku bukan untuk duduk, melainkan untuk menyerahkan sebuah bingkisan kecil. "Ibu, maaf aku sangat sibuk. Ini aku belikan tas baru dari Paris. Modelnya terbaru," katanya suaranya terdengar lelah.
Aku menerima tas kulit mahal itu. Permukaannya terasa dingin di tanganku. Terima kasih, Nak. Jawabku pelan. Tapi kamu tidak perlu repot-repot membelikannya. Aku punya banyak tas. Kinanpi menghela napas. Gestur yang selalu ia lakukan ketika ia merasa tertekan oleh emosi. Aku tahu, Bu. Tapi aku ingin ibu bahagia. Aku berusaha keras untuk ini agar ibu tidak perlu khawatir apapun. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kebahagiaan ibu bukan ada pada tas ini, Kinanpi. Kebahagiaan ibu adalah kamu. Kinanpi tampak gelisah. Ia menghindari tatapanku dan mulai merapikan rambutnya. Aku harus segera mandi, Bu. Ada konferensi video dengan Tokyo sebentar lagi. Besok lusa aku harus terbang ke Singapura. Aku akan pastikan rekening ibu selalu terisi ya. Ibu bisa beli apapun yang ibu mau. Saat itu aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia juga mencari pelarian. Kinanpi mencari pelarian dalam pekerjaan dan kesibukan yang menguras energi. Sementara aku mencari pelarian dalam meratapi nasib, uang, tas, dan perjalanan bisnis adalah perisai kami. Perisai Kinanpi melindunginya dari rasa bersalah karena tidak bisa menjadi putri yang lebih baik. Dan perisai itu juga melindunginya dari rasa sakitnya sendiri. Aku melihat diriku di usianya terlalu sibuk membangun rumah tangga yang sempurna sampai lupa membangun kedekatan batin dengan suamiku yang kini telah tiada. Pola itu terulang kembali. Aku tahu bahwa meminta Kinanpi untuk berhenti bekerja adalah sia-sia. Itu sama saja dengan memintanya melepaskan identitasnya dan menghadapi kehampaan yang sama denganku. Jadi aku memilih diam. Aku membiarkannya pergi ke kamarnya dan keheningan kembali memenuhi ruang. Tas mahal itu tergeletak di sampingku menjadi monumen bisu atas jarak yang tak teratasi di antara kami. Aku mulai merenungkan. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada apa yang Kinanpi tidak berikan. Sampai aku lupa melihat bahwa ia sedang berjuang dengan bebannya sendiri. Kami adalah dua orang yang sama-sama tenggelam, tetapi di lautan yang berbeda. Aku tenggelam dalam kelebihan dan ia tenggelam dalam kekurangan waktu, kerinduan untuk berbagi, untuk sekedar menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu sekuat itu," Nak terasa begitu menyesakan. Namun setiap kali aku mencoba mendekat, ia sudah terbangun di awan-awan kesibukan. Kami hanya berkomunikasi melalui bahasa uang dan barang. Bahasa yang paling kami kuasai, tetapi bahasa yang paling mematikan bagi hati. Kehidupan di rumah ini terasa seperti menunggu pesawat yang selalu tertunda keberangkatannya. Aku menunggu Kinanpi untuk mendarat di hatiku, tetapi ia selalu lepas landas sebelum sempat menyentuh landasan. Aku harus menemukan jalan keluar dari lingkaran kesepian ini bukan hanya untuk Kinanpi, tetapi untuk diriku sendiri. Aku butuh udara segar. Aku butuh percakapan yang tidak dihitung berdasarkan menit. Satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa hidup adalah taman belakang. Luasnya taman ini sering membuat tukang kebun lelah. Tapi Anto tidak pernah terlihat begitu. Anto adalah tukang kebun baruku. Usianya mungkin sedikit lebih muda dariku. Sekitar akhir 40-an. Ia bekerja dengan tenang dan teliti. Rambutnya sedikit memutih di pelipisnya dan kulitnya kecoklatan karena sinar matahari. Sebelum Anto datang, taman ini hanyalah hamparan hijau yang rapi. Namun, sejak ia mengambil alih taman itu seolah memiliki jiwa. Bunga-bunga yang tadinya layu kini mekar dengan warna-warna cerah dan setiap tanaman dipangkas dengan cinta. Aku mulai menghabiskan waktu lebih banyak di teras belakang. Bukan karena menyukai taman itu, melainkan karena aku tertarik pada atmosfer yang dibawa oleh Anto. Ia berbeda dari pelayan lain. Ia tidak takut berbicara denganku, tetapi ia juga tidak sok akrab. Sapaannya selalu sederhana. "Selamat pagi, Bu Naya." Bunganya sudah mekar hari ini. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menyesap teh. Anto sedang membersihkan daun kering di dekatku. Aku memutuskan untuk memulai percakapan yang lebih dari sekadar urusan tanaman. "Anto, tamannya terlihat sangat indah. Kamu punya tangan dingin, ya?" Anto tersenyum. Senyumnya tulus, memancarkan kesederhanaan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya merawat mereka seperti merawat anak sendiri. Mereka butuh air, butuh matahari,
dan butuh sentuhan. Sentuhan. Kata itu menusukku. Aku pemilik rumah ini mendapatkan sentuhan dari sehelai sutra mahal tetapi tidak dari hati. Tanaman itu lebih beruntung dariku. Aku terdiam sejenak. Apa yang membuatmu begitu mencintai pekerjaan ini, Anto? Ia menghentikan pekerjaannya, memandangku dengan mata yang jernih karena hasilnya terlihat. Bu, saya tahu hari ini saya menanam benih. Besok saya lihat tunasnya. Lusa ia mekar, ada kejelasan, ada kepastian. Dan saat saya sentuh tanah, saya tahu saya terhubung dengan sesuatu yang hidup. Kami berbicara tentang hal-hal remeh, cuaca, jenis-jenis pupuk, atau bagaimana cara merawat mawar agar tidak mudah diserang hama. Dalam setiap percakapan itu, Anto tidak pernah bertanya tentang kekayaanku, mobil Kinanpi atau perhiasanku. Ia hanya bertanya tentang taman, tentang bunga, dan sesekali tentang perasaanku terhadap tanaman itu. Perhatiannya terasa murni dan tidak tercemar oleh kepentingan materi. Sejak hari itu aku mulai menantikan sore hari. Aku akan membuat alasan untuk keluar ke teras. Aku bahkan mulai berpura-pura ingin belajar berkebun hanya agar bisa berdiri di dekatnya. Anto akan menjelaskan nama-nama Latin bunga dan aku akan mendengarkan dengan saksama. Bukan karena aku tertarik pada biologi tanaman, tetapi karena aku menikmati suaranya yang tenang dan kehadiran fisiknya yang hangat. Aku mulai menyadari bahwa Anto memberikan apa yang Kinanpi tidak bisa berikan. Waktu yang tak terbagi dan perhatian yang difokuskan sepenuhnya padaku. Bahkan jika itu hanya dalam konteks diskusi tentang tanah. Dalam tatapannya tidak ada penilaian, tidak ada kesibukan yang tergesa-gesa. Ia melihat Naya yang haus akan hidup. Bukan nyonya besar pemilik rumah ini. Setiap hari kehangatan sederhana ini mengikis sedikit demi sedikit lapisan es yang menyelimuti hatiku. Aku mulai tertawa kecil saat Anto menceritakan kisah lucu tentang kucing tetangga yang mencuri ikan di dapur. Aku merasakan pipiku merona. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan sejak kematian suamiku. Anto, seorang tukang kebun telah membuka jendela kecil di sangkar emasku. Membiarkan sedikit udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam. Aku tahu ini berbahaya. Tetapi di tengah kekeringan emosional yang panjang, sedikit embun pun terasa seperti keajaiban. Keakrabanku dengan Anto terus tumbuh tidak melalui kata-kata besar atau janji, tetapi melalui bahasa sunyi yang kami bagi setiap sore. Kini aku tidak perlu lagi mencari alasan untuk menemuinya. Anto seolah tahu jam berapa aku akan muncul di teras, dan ia akan memastikan pekerjaannya di dekat sana hanya agar kami bisa berbincang sebentar. Aku sering menceritakan tentang Kinanpi tanpa menyadari seberapa banyak aku telah mengungkap beban di hatiku. Aku berbicara tentang prestasinya, perjalanannya, dan betapa bangganya aku. Namun di antara pujian itu terselip nada kesedihan. Kinanpi sangat sibuk. Anto, ia bekerja keras untukku untuk memastikan aku nyaman. Kataku suatu kali sambil menatap matahari terbenam yang memerah di balik pepohonan. Anto yang sedang menyeram pot anggrek menjawab dengan bijak, Kinanpi beruntung punya ibu seperti ibu, tapi bu manusia itu seperti tanaman, butuh air. Iya, tapi yang lebih penting, butuh disiram dengan ketenangan. Kalau hanya air saja, tapi terus-terusan kena angin kencang, batangnya bisa patah. Kata-katanya sederhana, tetapi mengena tepat di sasaran. Kinanpi memberiku air, uang, tetapi ia juga memberiku angin kencang, perasaan ditinggalkan. Anto memberiku ketenangan, memberiku kehadiran yang menenangkan. Perbedaan antara Anto dan Kinanpi semakin jelas. Kinanpi memberiku kemewahan dari jauh, sementara Anto memberiku perhatian dari dekat. Kinanpi berbicara tentang masa depan yang aman. Anto berbicara tentang keindahan hari ini. Kinanpi memberiku materi. Anto memberiku kehangatan. Aku mulai bertanya tentang Anto, tentang keluarganya. Ia menceritakan tentang istrinya yang sudah lama meninggal, tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan hidup mandiri. Ia bercerita tentang betapa ia menikmati pekerjaannya, karena alam tidak pernah berbohong. Ia tidak pernah mengeluh tentang upahnya yang kecil atau kondisinya yang sederhana. Ia terlihat damai. Kedamaiannya menular. Suatu sore aku memberinya segelas teh hangat. Itu adalah pelanggaran protokol yang kuat sendiri. Pelayan biasanya yang menyajikan.
Tapi kali ini aku ingin memberikannya sendiri. Ketika tangan kami bersentuhan sebentar saat aku menyerahkan cangkir, aku merasakan sengatan hangat yang menjalar. Itu bukan sentuhan hasrat, tetapi sentuhan pengakuan. Pengakuan bahwa kami berdua adalah manusia yang setara yang sama-sama merindukan koneksi. Aku merasa bersalah kepada mendiang suamiku, bersalah kepada Kinanpi dan bersalah pada diriku sendiri. Aku seorang nyonya besar yang kaya mencari kebahagiaan pada tukang kebunku. Apa kata orang? Tapi suara hati yang kesepian itu jauh lebih kuat daripada suara-suara sosialita. Pada titik ini, aku mulai menyadari bahwa aku sedang mencari pelarian. Pelarianku adalah Anto. Kehadirannya yang bersahaja adalah antitesis dari hidupku yang rumit dan berlebihan. Aku tahu Anto hanyalah tukang kebun dan aku adalah majikannya. Ada jurang status yang lebar di antara kami, tetapi di mata kami hanyalah dua jiwa yang haus. Aku merindukan hari-hari yang ia tidak datang bekerja. Keheningan terasa 2 kali lipat lebih berat. Aku mulai memajukan jam makan malam hanya untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu di teras. Aku bahkan mulai membeli bibit bunga baru, meminta Anto menanamnya, dan menggunakan itu sebagai alasan untuk berinteraksi lebih lama. Kami berbagi senja. Senja yang sama di taman yang sama dengan kebutuhan hati yang sama. Meskipun nasib kami berbeda jauh, aku tahu hubungan ini sedang menuju ke suatu tempat. Tempat yang menakutkan sekaligus menjanjikan. Ketakutanku menjadi kenyataan saat sarapan. Kinanpi yang jarang sarapan di rumah duduk di meja makan memegang ponselnya sambil berbicara dengan suara pelan. Setelah meletakkan ponselnya, ia menatapku dengan tatapan yang penuh permintaan maaf yang selalu menjadi pertanda buruk. "Bu, aku harus pergi keluar kota," katanya tanpa basa-basi. Hatiku langsung mencelos. Ini bukan kejutan, karena Kinanpi sering bepergian. "Berapa lama, Nak?" "Seminggu." Berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Kinanpi menghela napas panjang. "Bukan, Bu. Kali ini agak lama. 3 bulan. Aku harus memimpin proyek di luar pulau dan ini sangat penting. Aku sudah siapkan segalanya. Pelayan akan selalu ada dan aku sudah titip semua keperluan ibu pada asistenku. 3 bulan. 3 bulan dalam keheningan rumah ini terasa seperti 3 tahun di pengasingan. Rasa ditinggalkan itu tiba-tiba memukulku dengan keras. Lebih keras dari biasanya. Kartu kredit dan asisten tidak akan bisa menggantikan kehadiran fisiknya. 3 bulan, Kinanpi, kamu tidak bisa meninggalkanku selama itu. Suaraku meninggi tanpa bisa kuegah. Aku meletakkan pisau dan garpu dengan keras menimbulkan bunyi nyaring di ruang makan yang mewah itu. Kinanpi tampak terkejut. Ia selalu mengira aku akan menerima keputusannya dengan tenang seperti yang selalu kulakukan. "Ibu, aku harus ini proyek besar yang menentukan karierku. Aku tidak bisa melewatkannya." "Kenapa ibu seperti ini? Ibu punya segalanya di sini. Semua kebutuhan ibu terpenuhi. Memenuhi kebutuhanku. Apa yang kamu tahu tentang kebutuhanku?" Aku berdiri tidak peduli dengan mata pelayan yang mungkin mengintip dari dapur. Aku telah mencapai batas emosional yang selama ini kupendam. "Aku tidak butuh uangmu, Kinanpi. Aku butuh kamu. Aku butuh anakku. Kamu memberiku rumah ini. Tapi kamu mengambil jiwaku. Kamu membuatku merasa seperti beban. Seperti pajangan tua yang harus dijaga dari jauh." Kinanpi ikut berdiri. Matanya berkaca-kaca, tetapi ekspresinya menunjukkan pertahanan diri. "Ibu tidak adil. Aku melakukan semua ini untuk siapa? Aku bekerja sampai larut. Aku tidak punya kehidupan pribadi karena aku ingin ibu hidup nyaman. Aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu memastikan ibu bahagia." "Bahagia? Lihat aku, Kinanpi. Apakah aku terlihat bahagia? Kamu sibuk melarikan diri dari rumah ini dengan pekerjaanmu dan aku sibuk melarikan diri dari kesepianku sendiri. Kita sama-sama kabur. Nak, kamu menempatkan uang di antara kita dan sekarang kamu bahkan menempatkan jarak pulau di antara kita." Terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kejutan. Ia tidak pernah melihatku meledak seperti ini. Aku juga tidak.
Selama ini kami hanya berkomunikasi melalui lapisan kemewahan yang tebal. Pertengkaran ini adalah koneksi emosional paling jujur yang pernah kami miliki dalam waktu yang sangat lama. Meskipun itu menyakitkan, aku minta maaf, Bu. Tapi aku harus pergi. Kinanpi berbisik mengambil tasnya dengan tangan gemetar. Rasa sakitnya adalah refleksi dari rasa sakitku. Ia pergi hari itu 2 hari lebih awal dari yang direncanakan. Kepergiannya meninggalkan luka yang menganga. Tidak hanya karena jarak, tetapi karena kami berdua akhirnya melihat cermin yang retak dari hubungan kami. Aku duduk sendirian di ruang makan, dikelilingi oleh piring porselen mahal dan merasakan kehampaan yang luar biasa. Ini adalah titik terendahku. Kinanpi telah pergi dan aku ditinggalkan sendirian di sangkar emas ini, menghadapi badai kesepian tanpa perisai apapun. Kepergian Kinanpi terasa seperti penarikan mendadak semua energi dari rumah. Rumah ini yang tadinya sepi, kini terasa mati. 3 hari pertama berlalu seperti kabut. Aku tidak keluar dari kamar, tidak makan dengan benar, dan hanya menatap langit-langit. Aku tidak peduli dengan tagihan, perhiasan atau status sosial. Aku hanya merindukan suara Kinanpi, bahkan suara omelannya sekalipun. Pada hari keempat, aku memutuskan untuk keluar. Aku berjalan ke teras dan di sana aku melihat Anto. Ia sedang memangkas pohon bonsai di sudut. Pekerjaannya yang rutin. Kehadirannya terasa seperti jangkar di tengah badai. Anto mendongak dan ia melihatku. Matanya yang biasanya jernih kini memancarkan pertanyaan yang tak terucap. Seolah ia bisa merasakan badai di hatiku. Ia menghentikan pekerjaannya dan berjalan mendekat, memegang gunting pangkas di tangannya. "Selamat sore, Bu Naya. Saya dengar Nona Kinanpi sedang ada tugas jauh," katanya pelan. Aku mengangguk berusaha menahan air mata yang sudah mengambang di mataku. "Iya, Anto. 3 bulan. Lama sekali. Pasti sepi, Bu," katanya bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai pernyataan yang penuh pengertian. "Sangat sepi," bisiku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menangis. Bukan tangisan keras, hanya tetesan air mata yang mengalir di pipiku yang dingin. Aku menangis karena Kinanpi, karena suamiku, dan yang terpenting karena diriku sendiri yang begitu rapuh. Anto tidak panik. Ia meletakkan gunting pangkasnya di rumput. Ia tidak menawarkan tisu atau sentuhan fisik yang canggung. Ia hanya berdiri di sana, diam, membiarkanku melepaskan semua beban yang telah tahan selama bertahun-tahun. Kehadirannya yang sabar adalah hadiah paling berharga yang bisa kuterima saat itu. "Saya akan buatkan ibu teh hangat," kataku setelah beberapa saat. "Aku harus bergerak melakukan sesuatu yang nyata." "Jangan repot-repot, Bu. Tapi saya boleh minta izin masuk sebentar? Saya harus ambil alat yang saya tinggal di gudang dekat ruang tamu," kata Anto. "Tentu saja." "Oh, jangan ke gudang dulu. Kakak, tiba-tiba aku ingin ia tinggal. Aku tidak ingin ia pergi dan meninggalkan aku dengan keheningan ini lagi. Bisakah kamu duduk sebentar, Anto? Di ruang tamu? Tidak apa-apa. Aku hanya butuh seseorang untuk diajak bicara. Hanya sebentar." Anto ragu sejenak melihat ke arah pintu masuk, seolah menyadari ia sedang melintasi batas yang tebal. Namun kemudian ia mengangguk. "Tentu Bu Naya. Saya akan menemani ibu sebentar." Kami duduk di sofa besar di ruang tamu. Sofa yang selalu terasa dingin bagiku. Ini adalah ruang yang hanya diisi oleh tamu formal atau Kinanpi yang terburu-buru. Namun malam itu ruang itu terasa berbeda. Kami duduk berjarak dipisahkan oleh kemewahan sofa itu, tetapi terhubung oleh kebutuhan emosional yang sama. Aku menceritakan semua. Aku menceritakan betapa aku merindukan suamiku, betapa aku merasa gagal sebagai ibu, dan betapa uang telah menjadi dinding bukan jembatan. Aku tumpahkan semua ketakutan, semua penyesalan, dan semua kerinduan akan sentuhan hati. Saya hanya ingin ada yang melihat saya. Anto, bukan harta saya, bukan jabatan suami saya, hanya saya. Lirku. Anto menatapku. Tatapannya lembut dan penuh empati. "Saya melihat ibu, Bu.
Saya melihat seorang wanita yang kuat sangat kesepian. Kita semua butuh itu, Bu. Kita semua butuh kehangatan. Kehangatan itu tidak datang dari benda, tetapi dari jiwa. Malam itu, di ruang tamu yang mewah, aku dan Anto berbagi kerentanan yang paling mendasar. Aku melihat di matanya, ia juga memiliki lubang di hatinya. Lubang yang tidak bisa diisi dengan pekerjaan atau kesibukan. Kami berdua adalah mencari perlindungan dari dinginnya dunia. Kebutuhan kami yang telanjang, tanpa perhiasan, dan tanpa status telah bertemu di ruang ini. Ini adalah puncak konflik emosional. Pengakuan bahwa kekayaan telah memenjarakanku dan kehangatan sederhana adalah kunci pembebasanku. Setelah malam pengakuan di bab 6, hubungan emosionalku dengan Anto memasuki babak baru yang lebih dalam. Kinanti masih di luar kota dan aku terus mengundang Anto untuk duduk bersamaku di teras setelah ia selesai bekerja. Terkadang sampai senja berubah menjadi malam. Suatu malam udara terasa dingin dan aku merasakan kelelahan batin yang mendalam. Kami duduk di ruang tamu lagi. Ruangan ini tidak lagi terasa dingin. Kehadiran Anto telah mengubah atmosfernya. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia belajar menghargai hal-hal kecil, dan bagaimana kesederhanaan adalah pilihan bukan keterpaksaan. Aku mendengarkan merasa seolah jiwaku sedang dihangatkan oleh api unggun kecil. Aku mengulurkan tanganku tidak tahu apa yang kakukan, hanya didorong oleh kebutuhan yang tak tertahankan. Anto melihat tanganku yang terulur dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengulurkan tangannya juga. Tangan Anto kasar, bekas kerja keras, tanganku halus, bekas perawatan mahal. Namun saat jari-jari kami saling bertaut, aku merasakan gelombang kehangatan yang luar biasa. Kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Itu bukan gairah yang membakar, melainkan kelegaan yang menenangkan. Itu adalah sentuhan kemanusiaan. Sentuhan yang mengatakan, aku di sini, kamu tidak sendirian. Kami duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Hanya ada keheningan, tetapi keheningan yang penuh makna. Itu adalah keheningan yang mengakui bahwa kami berdua mencari pelarian dan kami telah menemukannya pada satu sama lain. Kami beradu hasrat ya. Tetapi hasrat akan koneksi, hasrat akan perhatian, hasrat akan pengakuan bahwa kami adalah manusia yang layak dicintai. Aku memandang mata Anto. Di sana aku melihat kejujuran, rasa hormat, dan juga kebutuhan yang sama. Kami tidak melanggar batas fisik yang dilarang oleh etika atau sosial, tetapi kami melampaui batas emosional yang telah memisahkan kami. Kami sama-sama menyadari betapa putus asanya kami membutuhkan belas kasih dan kami saling memberikannya dengan tulus. Anto, bisikku, suaraku tercekat. Terima kasih. Kamu memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli nanti. Kamu memberiku. Kamu. Anto membalas genggamanku dengan sedikit tekanan yang lembut. Sebuah janji tanpa kata. Ibu Naya tidak perlu berterima kasih. Saya juga merasakannya. Kita berdua sama-sama butuh tahu bahwa di dunia yang ramai ini masih ada satu orang yang melihat kita apaannya. Malam itu aku tidak merasa kesepian. Aku merasa utuh. Aku merasakan kasih sayang yang murni yang tidak terbebani oleh status atau uang. Itu adalah momen puncak. Bukan karena kami melakukan sesuatu yang tabu, tetapi karena kami meruntuhkan dinding ego dan kesombongan sosial kami. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya jatuh cinta pada kehangatan Anto, tetapi pada kesederhanaan hidupnya yang menenangkan yang menunjukkan betapa kompleksnya hidupku sendiri. Sejak saat itu, Kinanti menjadi lebih jauh di pikiranku. Aku telah menemukan obat untuk kesepianku. Dan obat itu adalah perhatian tulus yang tidak terukur oleh materi. Aku tahu hubungan ini tidak dapat definisikan secara konvensional, tetapi ia telah menyelamatkan jiwaku. 2 bulan berikutnya berlalu dengan cepat. Setiap hari aku menunggu Anto di teras dan setiap sore kami berbagi cerita, kehangatan dan keheningan yang nyaman. Perasaan damai telah menggantikan duka yang mengendap. Wajahku terlihat lebih cerah dan tawa mulai terdengar di rumah yang tadinya sunyi itu. Perubahan ini tidak hanya kurasakan, tetapi juga dilihat oleh para pelayan. Aku mulai bersikap lebih ramah dan lebih manusiawi kepada mereka. Aku tidak lagi terperangkap di dalam kamarku.
Aku mulai merawat bunga mawar yang ditanam Anto, benar-benar belajar tentang tanah dan kehidupan. Lalu Kinanpi kembali. Ia tiba tanpa pemberitahuan, terlihat lelah tetapi dengan senyum puas. Namun ia terkejut melihatku. Aku sedang duduk di teras mengenakan pakaian santai yang belum pernah kupakai sebelumnya, dan sedang menggunting dahan mawar yang layu. Aku terlihat sibuk, tetapi sibuk dengan cara yang berbeda. Aku terlihat hidup. Ibu Kinanpi mendekat. Tatapannya bingung. Ada apa? Ibu terlihat berbeda. Aku tersenyum. Senyum tulus yang mencapai mataku. Aku meletakkan gunting pangkas dan bangkit lalu memeluk Kinanti erat pelukan yang lama yang kurindukan. Tetapi kali ini aku memeluknya dengan kekuatan, bukan dengan kelemahan. Aku baik-baik saja. Nak, ibu sangat baik-baik saja. Kataku membiarkan ia merasakan kehangatan yang baru kutemukan. Malam itu kami duduk bersama. Tidak ada tas mewah yang kuberikan dan Kinanpi tidak segera pergi ke kamarnya. Aku menceritakan padanya tidak tentang Anto, tetapi tentang pentingnya sentuhan batin dan perhatian. Aku tidak menyalahkan pekerjaannya, tetapi aku memintanya untuk menemukan keseimbangan. Aku menceritakan padanya bahwa aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang harus dicari di toko-toko mahal. Kinanpi yang kini telah dewasa dan lebih matang mendengarkan. Ia mengakui bahwa ia juga merasa lelah dan mencari pelarian. Ia menangis dan untuk pertama kalinya kami berdua berbagi air mata dan kerentanan tanpa dinding uang di antara kami. Keesokan harinya aku mengambil keputusan. Aku berbicara dengan Anto bukan sebagai majikan, tetapi sebagai teman yang berhutang banyak padanya. Aku mengucapkan terima kasih dan kami setuju untuk menjaga kehangatan itu dalam batas-batas yang terhormat. Aku ingin ia tetap menjadi jangkar kehidupanku. Tetapi aku juga harus menghormati garis yang ada. Aku menemukan bahwa cinta tidak harus selalu berakhir di pernikahan atau status, tetapi bisa ada dalam bentuk persahabatan jiwa yang mendalam dan saling mendukung. Aku belajar menjalani hidupku. Aku tetap menjadi Nyonya Naya yang kaya. Tetapi kini aku juga menjadi Naya yang bahagia. Aku menghargai kekayaan yang kumiliki tetapi aku tidak membiarkannya memenjarakanku. Kinanti juga mulai mengubah prioritasnya. Ia masih bekerja, tetapi ia mulai menyisihkan waktu untuk makan malam bersamaku tanpa ponsel, tanpa gangguan. Aku Naya yang berusia hampir 50 tahun akhirnya menemukan makna cinta sejati. Itu adalah ketulusan, perhatian, dan kemampuan untuk mengakui kebutuhanmu yang paling mendasar. Kekayaan memang memberi kenyamanan, tetapi kehangatan hati yang kutemukan di balik dedaunan adalah satu-satunya yang